Shalom. Saat ini kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dalam hubungan antar manusia, pasti pernah terjadi kesalahpahaman dengan orang-orang sekitar kita. Apakah itu anggota keluarga, teman sepekerjaan, tetangga sekitar rumah, ataupun rekan-rekan sepelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Kadar kesalahan itu bisa bervariasi, mulai dari yang kecil, sedang, sampai besar, bahkan sangat besar sekali. Sehingga sangat sukar sekali untuk memaafkannya. Sebetulnya, kita pun banyak bersalah kepada Tuhan. Berbagai pelanggaran tidak sedikit kita lakukan, dengan sengaja maupun tidak. Dan tentunya hal ini juga sangat menyakitkan hati Tuhan. Kalau mau jujur, kadar kesalahan orang-orang sekitar kita itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 18, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, di mana ada seorang yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Satu talenta itu besarnya sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu upah pekerja harian dalam satu hari. Kalau saat ini upah pekerja harian satu hari itu kira-kira 100.000 rupiah, maka 10.000 talenta itu besarnya adalah 10.000 dikali 6.000 kali 100.000 rupiah, sama dengan 6 triliun rupiah, 6.000 miliar rupiah, suatu jumlah yang sangat besar sekali. Oleh karena ia tidak mampu untuk melunasinya, maka raja itu pun akhirnya membebaskan
semua hutangnya, alias dia tidak usah membayar 1 sen pun juga. Tetapi baru saja dia keluar dari istana raja, di tengah perjalanan dia ketemu dengan seorang temannya yang punya hutang 100 dinar. 100 dinar itu besarnya adalah 100 dikali 100 ribu adalah sekitar 10 juta. Suatu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan 6 triliun rupiah. Maka ia pun memaksa kawannya itu untuk membayar. Meskipun temannya itu memohon dengan sangat agar hutangnya itu ditunda pembayarannya. Tetapi orang ini tidak mau membebaskannya. Dia ngotot dan minta hari itu juga untuk diselesaikan. Dan akhirnya bahkan dia sangat tega menjebloskan kawannya itu ke dalam penjara. Rupa-rupanya hal ini dilihat oleh pegawai-pegawai raja. Dan pegawai-pegawai raja melaporkan kepada raja tentang orang yang sudah dibebaskan tetapi dia tidak mau membebaskan hutang orang. Akhirnya orang itu dijebloskan ke dalam penjara juga. Saudara, kalau Tuhan saja sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang begitu besar, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang tidak gampang untuk melakukan itu semua. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Sepertinya bayangan kelam itu masih membekas dalam hati pikiran kita. Gak gampang melupakan itu semuanya. Dalam tidur, dalam kita merenung, selalu saja terbayang-bayang orang yang sudah menyakiti hati kita, orang yang sudah melukai hati kita. Sepertinya sakit hati kita kalau kita mengingat orang yang sudah melukai hati kita. Tetapi saudara, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, memang tidak mudah. Tapi kalau kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah pada kita. Saudaraku, pada siang hari ini, biarlah kita bersama-sama melakukan firman Tuhan, untuk kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kita pun boleh mengampuni orang yang bersalah pada kita. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan dialirkan bagi kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan saat ini. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.